Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Di kesempatan kali ini, Bu Guru akan membahas materi dari pelajaran matematika mengenai satuan waktu. Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar satuan waktu, hanya beberapa ya. Di sini Bu Guru akan menyebutkan satuan waktu itu apa saja? Dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Ya, di pertemuan kali ini Bu Guru tidak akan membahas semua ini, tapi yang akan dibahas lebih lanjut adalah bagian detik, menit, dan jam. Ya, sebelum masuk ke penjelasan lebih lengkap lagi, jangan lupa untuk kalian yang belum mengklik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu tombol yang berwarna merah yang bacaannya subscribe ya. Terima kasih. Ya, mari kita masuk ke materi pertama. Sebelum kalian memahami rumusnya, kalian harus tahu terlebih dahulu urutan dari yang paling terkecil dalam satuan waktu, yaitu yang paling terkecil adalah detik. Ya, kita tahu kalau pada jam, detik itu jarumnya yang paling tipis. Dia paling sering bergerak ya. Kemudian menit, kalau di menit itu jarumnya, maksudnya kalau pada jam, itu jarumnya yang panjang, lebih tebal dari si jarum yang detik tadi. Nah, setelah menit ada jam. Ya, kalau pada jam, jarumnya itu yang paling kecil, yang paling pendek. Ya, itu tadi urutannya. Sekarang kita masuk ke rumus. Di sini Bu Guru punya 3 rumus. Kalian harus menghafal ketiga rumus ini. Ya, untuk 1 menit sama dengan 60 detik. Ya, kita pahami 1 menit adalah 60 detik. Kemudian 1 jam 60 menit. Selanjutnya 1 jam 3600 detik. Ya, mudah-mudahan kalian mudah memahaminya dan cepat dalam mengingatnya. 1 menit itu 60 detik, 1 jam 60 menit, dan 1 jam 3600 detik. Jika nanti ada kasus soal yang menanyakan menit ke detik, diingat ya, menit ke detik kita harus mengkali. Ya, dikali caranya. Dikalinya berapa? Tentunya dikali 60. Lalu sebaliknya, jika ada kasus soal yang menanyakan detik ke menit, dari detik ke menit ya, itu kita bagi. Dibaginya berapa? Tentu saja dibagi dengan 60. Paham ya anak-anak? Dari menit ke detik dikali 60, dari detik ke menit dibagi 60. Ya, bisa kita lanjut. Kasus soal dari jam ke menit dikali 60, dan sebaliknya dari menit ke jam dibagi 60. Ya, kalian harus paham rumus ini ya. Jam ke menit dikali 60, menit ke jam dibagi 60. Selanjutnya, yang terakhir, untuk jam ke detik dikali 3600. Sebaliknya, dari detik ke jam dibagi 3600. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita mencoba untuk mengerjakan latihan soal berikut. Mari kita masuk ke latihan soal. Di sini Bu Guru sudah menyediakan 5 soal. Nomor 1, 2 menit, berapa detik? Berarti untuk ke menit, pindah ke detik, tadi adalah dikali 60.
Jadi penyelesaiannya 2 kali 60 sama dengan 120. Kita pindahkan di atas. Jadi 2 menit sama dengan 120 detik. Ya, seperti itu ya. Menit ke detik tadi dikali 60. Lanjut soal nomor 2. 3 jam berapa menit? Jam ke menit dikali 60. Berarti 3 dikali 60 sama dengan, kita abaikan saja angka 0, langsung dipindahkan. 3 dikali 6, 18. Gitu ya, cara mudah menghitung perkalian yang ada angka 0-nya di belakang. Misalnya 60 atau 600, seperti itu. Jadi 0-nya kita pindahkan dulu, kemudian kita fokus ke angka yang depan. 3 dikali 6, 18. Jadi memudahkan anak-anak untuk menghitung perkalian menjadi lebih sederhana. Ya, jadi 3 kali 6, 180 ya. Jangan lupa dipindahkan. Jadi 3 jam sama dengan 180 menit. Lanjut, nomor 3. 2 jam berapa detik? 1 jam itu 3600, berarti 2 dikali 3600. Sama dengan, ya, sama seperti tadi, ini ada 2 angka 0, kita langsung pindahkan saja. Nah, untuk 36 dikali 2, kita bisa hitung di coret-coretan. 36 dikali 2, 6 dikali 2, 12, simpan 1, 3 dikali 2, 6, ada simpanan 1, jadi 7. Jadi 7, 2. 00, jadi 7200 ya. Ya, 2 jam sama dengan 7200 detik. Ya, diingat, untuk ke jam ke detik itu dikali. Ini berarti masih kasusnya dikali semua. Lanjut ke soal nomor 4, 1,5 jam berapa menit? Ya, di sini ada perkalian desimal berarti. Jam ke menit tadi adalah 60, jadi 1,5 dikali 60. Ya, kita hitung perkalian dengan coret-coretan seperti ini tadi. 0-nya langsung saja dipindahkan, atau nanti saja kita menghitungnya secara susun ke bawah, tapi dengan 6-nya saja. Jadi 0-nya kita simpan saja. 5 dikali 6, 30, 3 disimpan, 1 dikali 6, 6, ada simpanan 3, jadi 9. Ya, 90, karena tadi 6-nya adalah 60, jadi kita tinggal tambahkan aja 0, jadi 900. Karena di sini ada desimal, ya, di sini ada desimal, maka 0-nya lebur 1, jadi sisa 90. Gitu ya anak-anak. Mudah kan cara menghitung perkalian desimal? Jika ada 00 seperti ini, tanda komanya juga ada, harus lebur 1. Jadi 90. Lanjut, nomor terakhir, di sini pecahan bentuknya. Menit ke detik itu dikali 60. 1/5 dikali 60 sama dengan, kita bisa langsung sederhanakan di sini ya. 60 dibagi 5 itu, kita hitung. 1 ya, mendekati 6. 1 kali 5 jadi 5. 6 dikurang 5, 1. 0 diturunkan jadi 10. 10 dibagi 5, 2. 2 kali 5, 10, habis ya, tanda kurang. Jadi 60 dibagi 5 yaitu 12. 12 ini 1. Jadi otomatis 1 dikali 12 ya, sudah 12. 1/5 menit, berapa detik? 12 detik. Ya, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Kalau tadi perkalian, sekarang yang kita coba untuk yang pembagiannya. Nomor 1, 180 menit, berapa jam? Ya, tadi 1 jam 60 menit. Nah, kalau dari menit ke jam berarti dibagi 60. Jadi 180
dibagi 60 sama dengan, ya pembagiannya 18 dibagi 6. Seperti itu mudahnya ya anak-anak. Jadi nolnya sudah masing-masing kita coret. Ya, 6 kali berapa hasilnya 18? Ya, pasti sudah pada tahu kalau kayak gini. 6 kali 3. Jadi 3 jam. Lanjut nomor 2, 120 detik berapa menit? Detik ke menit dibagi 60. 120 dibagi 60. Nolnya kita coret langsung. 12 dibagi 6. 6 kali berapa yang hasilnya 12? Ya, 2 ya. Mudah kan? Jadi 120 detik adalah 2 menit. Lanjut nomor 3, 7200 detik berapa jam? Ya, dibagi 7200 dibagi detik ke jam, tadi kita lihat di rumus dibagi 3600 ya. Wah, angkanya besar-besar nih. Jangan khawatir, ini kan ada angka 0, jadi kita langsung coret. 1 0, 1 0, 1 0 lagi, 1 0 lagi. Ya, jadi kalau di sini yang dicoret nolnya 1, di sebelah kirinya juga 1 ya anak-anak. Kalau 2 juga 2. Jadi sisanya 72 dibagi 36. 36 dikali berapa hasilnya 72 anak-anak? Coba kalau 36 kita kalikan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. Simpan 1, 3 dikali 2, 6. Simpanannya 1, jadi ditambah 1 jadi 7. Jadi 36 dikali 2 ya. Jadi hasilnya 2. Mudah kan? Lanjut soal nomor 4. Di sini ada 2 satuan nih. Yang satunya jam, yang satunya menit. Tapi di akhir diminta ke detik. Jadi otomatis kita mengubahnya dulu semua satu-satu ke detik. Jadi pertama 1 jam sama dengan jam ke detik. Tadi dibagi 3000. Jam ke detik dikali ya. Jam ke detik 1 dikali 3600. Jadi sama dengan, ini kita kasih satuannya detik. 1 kali 3600 berarti 3600. Lalu 30 menit dipindahkan ke detik berarti dikali 60 sama dengan 00. Kita langsung pindahkan, ini tulis di satuannya detik. Ya, jangan lupa untuk menulis ini harus sama letaknya dengan yang atas karena nantinya akan kita jumlahkan. Ya, walaupun di sini nggak ada tanda jumlah atau tanda tambah, tapi seperti ini sudah otomatis adalah kita jumlahkan. Ya, balik lagi ke soal tadi. 00-nya 2, jadi kita pindahkan langsung. Kita samakan dengan yang atas ya, harus sejajar. Lalu 3 dikali 6, 18. Mudah kan cara menghitungnya seperti ini? Lalu kita menjumlahkan dari belakang. 0, 0, 8 ditambah 6, 14. Simpan 1, jadi 5. Ya, 5400 detik. Pindahkan ke soal. 1 jam 30 menit sama dengan 5400 detik. Mudah ya anak-anak? 1 jam 30 menit walaupun tidak ada tanda tambah atau tanda jumlah, ini sudah otomatis kita jumlahkan. Ya, kita lanjut. Untuk soal nomor 5, maaf terpisah dari soal yang sebelumnya karena ada kesalahan soal tadi. Baik, kita lanjut. Di sini ada 100 menit dikurang 3600 detik. Akan diubah ke satuan menit. Jadi kita hitung satu-satu. 100 menit kita ubah ke menit ya. Karena ini satuannya sama, jadi kita salin. Hanya menyalin saja angkanya. Ya. Diingat ya, jika satuannya sama, berarti kita tidak perlu mengubah atau membagi atau mengkalinya. Tapi tinggal kita pindahkan saja. Lanjut, yang kedua itu 3600 detik. Dari detik ke menit, itu dibagi
60. Jadi 3.600 dibagi 60 sama dengan, ya, untuk kasus pembagian kita bisa coret-mencoret 0101. Ya, di sini sisa 360. Kita hitung di coret-coretan ya. 360 dibagi 6 berarti. Nah, untuk kasus seperti ini, nolnya bisa kita pindahkan. Lalu 36, ini tadi 0 sudah dipindahkan. Lalu 36 dibagi 6 itu 6. Ya kan? 6 dikali 6 sama dengan 36 kan? Ya, jadi hasilnya 60. Ingat, kita harus meletakkannya sejajar nilai satuan dan nilai puluhan. Baru kita bisa melakukan pengurangan. Dengan satuan menit. 100 dikurang 60. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 6 tidak bisa, jadi pinjam. Jadi 10 dikurang 6, 40. Ya, 1 habis ya, sudah dipinjam. Jadi hasilnya 40 menit. Ya, mudah kan anak-anak? Ya, demikian untuk penjelasan hari ini. Kalian bisa lanjut mengerjakan latihan soal di foto berikut.